Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wulan dalam program acara Bincang Kita yang akan memberikan isu dan tema yang menarik dan menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi yang kompeten di bidangnya. Dan senang sekali ada yang berbeda dari kali ini teman-teman sekalian atau pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita lagi nggak ada di studio, melainkan kita langsung tur ke lapangan, kita langsung ke lokasinya nih. Di samping saya sudah ada Bapak Mulku selaku Komandan Lanal Kendari. Luar biasa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oke, baik. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bisa lah kita ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang sekitar TNI Angkatan Laut. Iya, boleh. Oke, baik. Namun sebelum itu pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada yang mungkin sempat menonton tayangan ini, sebelum kita melakukan perbincangan terkait TNI Angkatan Laut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu nih. Mungkin bisa Pak diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa setia Mek TV dimanapun mereka berada. Ya, terima kasih Mbak. Kenalkan saya Abdul Qadir Mulku Zahari, Letnan Kolonel Laut Pelaut. Saya alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1999. Saya juga kebetulan berasal dari Provinsi Sultra. Saya lulusan SMA Negeri 1 Mandonga, sekarang sudah SMA 4 Kendari. Tanggal 19 Agustus lalu saya resmi menjabat di sini menggantikan teman saya untuk menjabat sebagai Lanal Kendari. Baru ya Pak, tergolong masih baru? Ya, tergolong baru 1 bulan lebih. Iya. Ya. Tapi menarik nih Pak, karena mengabdi ke daerah kembali ya. Iya. Karena putra daerah. Sebenarnya sih kalau menarik, ya menarik, namun suatu tantangan dan kepercayaan diberikan kepada saya mungkin harus menjawab tantangan tersebut dengan menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Itu pun kalau ada permasalahan. Semoga kedepannya tidak ada permasalahan yang mengganggu kinerja yang ada di Lanal Kendari. Iya, luar biasa. Jadi yang menarik kali ini pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada, bahwasanya Bapak Mulku ini adalah seorang putra daerah ya, berasal dari wilayah mana Pak? Di Sultra? Saya asalnya dari Buton, namun saya besar di Kendari. Besar di Kendari. Iya. Jadi memang asli Buton. Iya. Luar biasa. Jadi terkait TNI Angkatan Laut nih Pak, mungkin bisa dijelaskan nih tugas pokok dari Angkatan Laut itu gimana sih? Mungkin banyak nih yang penasaran, terutama pemirsa setia Mek TV. Baik Mbak, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik karena memang selama ini jarang ada yang menanyakan bagaimana sih tugas pokoknya Angkatan Laut. Sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004. Pada pasal 9, situ ada 5 tugas pokok TNI Angkatan Laut. Pembangunan, pengembangan pertahanan, kemudian bidang diplomasi, kemudian polisionil, dan yang terakhir pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Kelima tugas pokok ini harus bersinergi, tidak bisa masing-masing, tidak bisa satu-satu, tetapi kelima-limanya itu harus sejalan. Artinya ketika saya bertugas di daerah, di pangkalan, saya harus bisa memberikan dukungan operasi bagi satuan-satuan operasional yang ada di wilayah Lanal Kendari, dalam hal ini di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu bagian dari tugas pokok yang kita laksanakan, hanya sebagian kecil. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik lebih luas lagi, ini bisa melaksanakan OMP dan OMSP. Namun karena di Kendari ini mungkin konflik tidak ada, sehingga kita lebih banyak melaksanakan tugas OMSP. OMSP itu operasi militer selain perang. Salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Iya, karena mungkin memang konflik di laut di wilayah Sultra ini tidak ada ya Pak. Jadi kontribusinya itu bagaimana untuk mengembangkan potensi daerah. Iya, betul. Jadi untuk mengembangkan potensi daerah, otomatis kita harus menciptakan rasa aman dan rasa nyaman bagi pengguna laut yang ada di Sultra. Dalam hal ini adalah di bidang pelayaran. Betul. Kami tidak akan terlalu jauh masuk ke wilayah darat, namun secara garis besar
TNI Angkatan Laut akan berusaha semaksimal mungkin memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada pengguna laut yang ada di wilayah Sultra, baik yang lewat maupun yang memang melintas ataupun yang berada di wilayah Sultra itu Iya, sendiri. luar Iya. biasa. Kalau misalnya terkait orang-orang yang tinggal di daerah pesisir nih Pak, kontribusi dari Angkatan Laut bagaimana tuh kira-kira? Terkait dengan orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir, kita ada program namanya Kampung Bahari Nusantara. Iya. Kampung Bahari Nusantara ini menyasar pada 5 klaster yang menjadi fokus utama, yaitu klaster ekonomi, klaster pendidikan, klaster pariwisata, klaster kesehatan, dan pertahanan keamanan. Kita ketahui bersama bahwa ya kita akui ataupun tidak akui, rata-rata masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini ya sangat banyak kurangnya. Iya, betul. Karena mungkin pemikiran mereka pada saat itu bahwa pendidikan itu nomor sekian. Yang penting banyak anak dulu. Betul. Tujuannya apa? Untuk membantu orang tuanya untuk melaut, nelayan. Padahal itu mungkin pada saat sekarang sudah kurang tepat. Betul. Ketika penghasilan keluarga ini tidak meningkat atau stuck, otomatis akan mengorbankan pendidikan anak-anak. Artinya kalau ekonomi rendah, ini otomatis tingkat pendidikan juga akan berpengaruh. Betul. Nah, dia ini linier, ya pendidikannya kurang, pasti ekonominya pun juga kurang. Walaupun program pemerintah itu wajib sekolah 12 tahun, namun ada hal-hal lain yang dipikirkan oleh orang tua bagaimana caranya untuk memperoleh nilai atau hasil dari apa yang mereka capai atau yang mereka peroleh, apakah itu peningkatan ekonomi atau lain sebagainya. Ini menjadi perhatian khusus. Dan untuk saat ini TNI Angkatan Laut di Lanal Kendari sudah ada satu desa binaan di Kecamatan Moramo, Ya. Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Desa Ranooha Raya. Desa Ranooha Raya. Iya. Di sana pun juga alhamdulillah kami disambut dengan baik oleh camat maupun kepala desa untuk membangun di desa tersebut. Iya. Hal yang sudah dibangun saat ini adalah kita perhatikan betul kesehatan penduduk yang ada di sana. Kita ada tenaga kesehatan yang bisa kita salurkan di sana membantu mengecek ibu hamil, kemudian ada posyandu kita giatkan lagi, kemudian kita giatkan anak-anak ini untuk gemar membaca di lokasi yang sudah ditentukan, dan di sana pun juga ada bangunan yang tidak terpakai kita manfaatkan sebagai perpustakaan mini atau biasa kita sebut dengan klaster pendidikan. Klaster pendidikan. Iya. Jadi memang salah satu peran dari TNI Angkatan Laut adalah bagaimana mendorong minat masyarakat agar mengerti tentang pentingnya pendidikan, Iya, ya, Pak. betul. Karena kita ketahui bersama pemirsa setia Mek TV bahwasanya orang-orang yang tinggal di daerah pesisir itu cenderung tidak mementingkan pendidikan. Iya. Mereka hanya fokus untuk bagaimana mencari nafkah supaya bisa menafkahi keluarganya dan mengesampingkan pendidikan yang seharusnya mereka lakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi Iya. kadangkala pola pikir dari mereka yang harus kita ubah. Nah, Angkatan Laut hadir, TNI Angkatan Laut hadir khususnya di Lanal Kendari ini mencoba untuk memasuki istilahnya mencoba untuk berbaur ke masyarakat, bagaimana untuk merubah pola pikir mereka bahwasanya pendidikan itu penting. Iya. Salah satunya program Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara. Jadi Luar Kampung biasa. Bahari Nusantara ini bukan cuma di Lanal Kendari saja, tetapi di seluruh pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Berarti memang ini sudah menjadi program ya, program khusus dari TNI Angkatan Laut. Iya, sudah Luar menjadi biasa. program khusus TNI Angkatan Laut. Dan iya, Minggu depan iya. ya kami patut bersyukur bahwa dari 77 wilayah di seluruh Indonesia, di Lanal Kendari ini menjadi kandidat menjadi kampung bahari terbaik di seluruh Indonesia. Luar biasa. Ini mungkin bisa menjadi kebanggaan tersendiri ya untuk Lanal Kebanggaan Kendari. tersendiri untuk Iya.
untuk Lanal Kendari. Iya, berarti memang komandannya bisa diakui jempol nih pemirsa CMX TV, bahwasanya mereka mampu untuk mengembangkan potensi daerahnya. Iya. Luar biasa. Dan mungkin kita singgung sedikit nih Pak, kan terkait TNI HUT yang ke-77, gimana nih pandangan Bapak selaku Komandan Lanal Kendari? Ya, TNI kan sekarang usianya sudah 77 tahun. Iya. Yang jelas usia 77 tahun ini merupakan waktu yang Tidak bukan singkat. usia yang muda lagi. Iya. Namun seiring berjalannya waktu, TNI tetap melaksanakan tugas pokoknya secara profesional. Betul. Karena TNI melaksanakan tugas pokok tersebut harus berlandaskan pada undang-undang dan akan mengikuti politik negara. Bagaimana keputusan pemerintah, bagaimana keputusan negara, itulah yang dilaksanakan oleh TNI sampai dengan usia yang ke-77 tahun. Iya, luar biasa. Dan yang sangat menarik pemirsa setia MAX TV di rumah atau dimanapun Anda berada yang mungkin sempat menonton tayangan ini, bahwasanya TNI secara garis besar ya, kita nggak bahas dulu Angkatan Laut, tapi di sini bahwasanya yang bisa saya petik dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Komandan Angkatan Laut nih, bahwasanya TNI itu tidak hanya sekedar menjaga atau mempertahankan keutuhan NKRI, tetapi turut serta berbaur ke masyarakat untuk bagaimana mengangkat ataupun mengayomi masyarakat untuk perkembangan bangsanya sendiri. Iya, baik. Untuk pemirsa setia MAX TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Ya, pemirsa Setia Mek TV kembali lagi bersama saya Wulan dalam program acara Bincang Kita. Dan yang menarik hari ini kita nggak ada di studio, melainkan langsung di tempatnya langsung Lanal Kendari. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Mulku nih selaku Komandan Lanal Kendari. Ya baik, mungkin kita bisa lanjutkan ya Pak perbincangan ini. Oke, luar biasa. Jadi Pak, apa-apa saja nih yang menjadi program, kan Bapak baru nih di sini sekitar sebulanan lebih ya, kurang lebih menjabat sebagai Komandan Lanal Kendari. Nah, apa sih yang menjadi program Bapak selama menjabat nanti? Program saya yang pertama, saya akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam hal ini, saya harus mampu melaksanakan dukungan operasional bagi unsur gelar atau satuan-satuan lain yang berada di Kendari. Salah satunya adalah mendukung KRI yang beroperasi di wilayah Sultra. Kemudian yang kedua adalah saya harus mampu melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. Salah satu tugas pemberdayaan wilayah pertahanan tersebut adalah saya harus menyatu dengan masyarakat, seluruh komponen masyarakat yang ada di Sultra. Ya, dalam bentuk kegiatan misalnya saya melaksanakan bakti sosial kesehatan, bersih-bersih laut. Kemudian saya pun juga harus mampu mendukung kegiatan Pemda yang ada di Sultra. Karena kita ketahui bersama di Sultra ini terdapat 17 kabupaten kota. Betul. Namun dengan keberadaan tersebut, tentunya dengan satuan saya yang tidak begitu besar, secara garis besar saya harus mampu mendukung kegiatan-kegiatan baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pemda. Di sini saya memiliki 5 pos, pos Angkatan Laut yang di Kolaka, kemudian di Konawe Utara, Konawe Selatan, Bau-Bau, dan Wakatobi. Nah, di sana ada 5 pos. Namun di Kolaka Utara saya tempatkan beberapa personil karena atas permintaan juga, kemudian di Bombana juga ada, di Wawoni juga ada. Dari beberapa pos tersebut saya utus beberapa perwira untuk menjadi wakil saya di wilayah dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan TNI Angkatan Laut. Hal ini saya rasa cukup positif karena dengan wakil-wakil saya atau perwira-perwira saya yang bertugas di sana dapat menerima aspirasi atau permintaan dari Pemda sewaktu-waktu dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan. Iya, luar biasa program dari Komandan Lanal kita nih. Bagaimana supaya mengembangkan potensi daerah yang ada, mengutus orang-orangnya, para perwira untuk sebagai wakil ya, terjun ke lapangan di berbagai kabupaten, ada di Kolaka, Konsel, dan Wakatobi, Bau-Bau ya Pak ya. Di Wawoni juga ada. Bombana juga ada. Bombana juga ada, ya luar biasa. Memang potensi-potensi laut yang ada di daerah juga itu memang perlu dikembangkan Pak, karena kita ketahui bahwa Indonesia negara maritim, sebagian besar pion utama penghasilan dari rakyat kita itu ya sebagian dari laut. Juga itu yang perlu memang menjadi perhatian serius nih, baik dari pemerintah maupun dari aparatur negara. Luar biasa. Terkait program-program yang dilaksanakan untuk yang dekat-dekat ini Pak, ada kira-kira program yang memang terkhusus untuk dijalankan di Kota Kendari? Kalau dalam waktu dekat ini, kalau di Kota Kendari kita fokus dengan kebersihan Teluk Kendari. Kebersihan Teluk Kendari. Kita fokus di situ karena teluk ini sangat vital bagi kita, karena sesuai dengan program dari kota itu sendiri ada sarana-sarana pariwisata yang harus kita jaga. Mungkin dari sarana prasarana itu sudah bagus, tapi ketika kita memandang ke bawah, air surut ataupun air pasang itu sampahnya luar biasa. Ini sampah ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab hanya TNI Angkatan Laut saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh warga Kota Kendari. Karena ya saya yakin tamu-tamu dari luar atau teman-teman dari luar Kota Kendari, baik dari
Jawa ataupun dari tempat lain, ketika datang pasti tempat hiburan pertama yang mereka tuju adalah di Teluk Kendari. Di situ ya kulinernya banyak, tempat sarana bermain dan hiburan yang lainnya pun juga ada di situ. Iya. Kemudian hotel-hotel juga rata-rata Di daerah Teluk. di daerah Teluk. Apabila Teluk ini kita tidak jaga, maka takutnya ada image yang berkembang di situ bahwa Teluk ini kebersihan Teluk ini tidak dijaga oleh warga. Jadi saya melalui media ini saya mengajak kepada seluruh warga Kota Kendari, kita harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Iya. Kita memiliki Teluk ini seperti kita merawat rumah dan pakaian kita sendiri. Betul. Kalau misalnya rumah kita kotor, pakaian kita kotor, kita yang memakai, maka kita akan malu sendiri. Itulah harapan saya kepada seluruh warga Kota Kendari untuk selalu menjaga kebersihan Teluk, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian jagalah selokan-selokan, pisahkan sesuai dengan bentuk dan jenis sampahnya. Iya. Ya, Mbak. Yang menarik nih harus ada rasa sayang dan rasa memiliki ya, jangan hanya kepada manusia saja tetapi juga kepada lingkungan. Iya, betul. Biar tumbuhnya rasa empati bahwasanya kok saya nggak rawat, ini kan milik saya gitu kan. Betul. Luar biasa. Jadi melalui media ini TNI Angkatan Laut Lanal Kendari mengajak kepada seluruh warga Kendari terkhususnya bagaimana supaya menjaga Teluk Kendari agar sampah-sampah yang berserakan yang berada di laut itu supaya dibersihkan ya. Iya, betul. Dan juga jangan buang sampah sembarangan karena memang Pak sekarang tuh kalau orang jalan-jalan ke daerah Teluk Kendari itu lumayan parah sampahnya. Apalagi di daerah KB, daerah yang mana tuh yang ada hiburan-hiburan juga sekarang. Betul. Sampahnya Ikon Kota Kendari itu ada bentuk kayak seperti jembatan itu kan. Ya, kalau misalnya ditata dengan baik, dipelihara dengan baik, saya sangat yakin akan menimbulkan income, pendapatan. Dan itu kembali feedbacknya juga kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, iya, betul. Jadi perlunya kesadaran masyarakat, pentingnya kesadaran masyarakat untuk bagaimana menjaga lingkungannya, karena feedbacknya juga akan kembali ke kita. Siapa lagi yang menikmati kalau bukan kita ya kan? Tapi perlunya juga kesadaran bahwasanya lingkungan harus dijaga. Karena bisa diketahui bahwa laut itu merupakan pion utama dari negara Indonesia. Kita di negara maritim, negara bahari ya Pak ya. Segala sumber penghasilan itu kebanyakan dari laut, para nelayan dan sebagainya. Kalau bukan kita yang menjaga laut kita, siapa lagi ya, masa negara lain yang mau jaga? Terlalu ya, jauh kan? kalau Terlalu misalnya jauh. harus dari negara yang lain. Iya, luar biasa. Oke, baik. Nah, mungkin Bapak punya pesan-pesan nih untuk terkait TNI Angkatan Laut dan khususnya mungkin kepada masyarakat Kota Kendari atau mungkin juga closing statement terkait TNI Angkatan Laut. Ya. Ada ya? Terima kasih. Iya. Pesan saya kepada warga Kota Kendari khususnya dan umumnya warga Sulawesi Tenggara. Iya. Marilah kita membangun wilayah kita, kalaupun misalnya kita tidak bisa berbuat sesuatu, setidaknya kita harus mampu menjaga apa yang ada di Kota Kendari maupun di seluruh wilayah. Saya ingat pesan dari Kepala Staf Angkatan Laut, laksanakanlah perubahan. Dimanapun kita berada, walaupun itu hanya sekedar mengganti gorden. Artinya cukup luas. Marilah kita berbuat yang terbaik. Contoh hal yang paling kecil, kita harus berdisiplin, menjaga kebersihan Kota Kendari, menjaga tata krama yang ada di Kota Kendari, menjaga adat istiadat yang ada di sana. Karena inilah yang akan menjadi nilai jual kita untuk dikenal oleh warga di luar Kota Kendari maupun Sulawesi Tenggara bahwa warga Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara sangat ramah terhadap siapapun yang berkunjung di sini. Iya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Kalau misalnya ada hal-hal lain, saya dengan senang hati menerima teman-teman dari luar berkunjung ke Lanal Kendari. Kita diskusikan bersama kira-kira apa saja yang dapat kita laksanakan untuk pembangunan di Sulawesi Tenggara. Marilah kita memandang
laut itu dengan sebagai anugerah dari Betul. Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita manfaatkan anugerah tersebut dengan mengelola sumber daya alam yang iya, ada, betul. yang terkandung di dalamnya. Khusus bagi teman-teman yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan, jagalah sumber daya alam hayati yang ada di sana. Jangan rusak terumbu karang, karena terumbu karang tersebut tempat bertelurnya ikan-ikan. Jangan merusak bakau, karena bakau tersebut dapat mencegah abrasi atau gelombang pasang yang tinggi. Betul. Karena itu merupakan suatu sistem ekologi di perairan. Marilah kita menjaganya. Ini bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Betul. Karena keselamatannya juga akan kembali ke kita kalau bakaunya dirusak. Abrasi tinggi kan impactnya juga ke masyarakat di pesisir. Betul. Betul, luar biasa. Itulah tadi closing statement yang disampaikan oleh Bapak Mulko selaku Komandan Lanal Kendari. Luar biasa ya Pak ya. Baik, menutup perjumpaan kita, saya Undul Martabella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.